nggak tahu itu dipakai apa? Kita hari ini akan mempelajari tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, menindaklanjuti pelajaran kita yang sebelumnya. Kalau kemarin tentang apa? Tentang coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini kita tentang konsepnya. Paham? Ya, biar lebih semangat, Bapak mau minta dulu tepuk semangatnya dulu. Siap? Tepuk semangat. Oke, biar makin semangat. Jadi supaya nggak ngantuk nanti. Langsung aja ya ke materi. Oke? Oke. Yang pertama itu pengertian kecerdasan artifisial. Yang belakang kelihatan? Kelihatan? Oke, sambil Bapak bacakan ya. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer belajar melalui sekumpulan data. Jadi, kecerdasan artifisial itu dia bisa berpikir berdasarkan data yang mereka terima. Siapa yang memberi? Kita sebagai manusia. Kita memberikan input kepada mereka. Setelah itu mereka proses, baru mereka memberikan apa? Sebelumnya output atau kesimpulan atau keputusan. Itulah tugasnya kecerdasan artifisial. Terus ada lagi mengenali pola dan juga membuat keputusan tanpa selalu diperintah langsung oleh manusia. Jadi kita hanya memberikan data, ya kan, pada data yang sebanyaknya. Karena kecerdasan artifisial ini semakin banyak datanya, semakin akurat hasilnya. Oke. Terus di sini kecerdasan artifisial kan salah satu mesin ya, mesin buatan manusia, mesin yang mampu berpikir secara mandiri. Di sini ada mesin cerdas dan non cerdas. Nah, untuk pembedaannya, di sini tidak kelihatan kan, Bapak bacakan ya. Di sini untuk mesin cerdas, yang pertama itu cara kerjanya, dia itu belajar dari pengalaman dan data yang tadi Bapak sebutkan sebelumnya. Jadi semakin banyak data yang kita kasih, semakin banyak input yang kita berikan, dia akan mempelajari. Oh, tadi dikasih data ini, tadi dikasih perintah ini. Akhirnya untuk yang selanjutnya ketika kita bertanya, dia masih mengingat dan dia mempelajari pola-pola yang diberikan sebelumnya. Akhirnya memberikan hasil yang lebih akurat. Bapak mau tanya, di sini ada yang pernah pakai GPT nggak? Nggak pernah. Tapi kalian punya WA kan semua? Ada nggak di WA kalian tulisannya Meta AI? Ada. Itu salah satu kecerdasan artifisial. Coba deh kalian di rumah tanya, bagaimana cara membuat teh? Nanti dia akan menjawab itu secara rinci, secara jelas, secara spesifik. Membuat teh itu pertama siapkan tehnya, airnya, kan, terus tahapannya juga diberitahu seperti kita pelajari sebelumnya. Ya. Terus kalau mesin non cerdas, dia itu hanya mengikuti instruksi manusia, dia nggak bisa memberikan keputusan. Ya. Terus dalam aspek adaptasi, mesin cerdas ini dia mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Itulah dia belajar, ya kan, menyesuaikan diri. Akhirnya dia mampu beradaptasi. Sedangkan mesin yang non cerdas, dia tidak dapat beradaptasi. Terus untuk aspek keputusan, mesin cerdas ini bisa mengambil keputusan secara otomatis. Seperti tadi di Meta AI, ketika kalian menanya, dia langsung memberikan keputusan, yaitu berupa jawaban. Sedangkan mesin yang non cerdas, dia perlu kendali manusia di setiap prosesnya. Ini ada contoh mesin cerdas. Yang pertama itu ada Siri. Siri itu untuk HP iOS ya, iPhone ya. Yang punya iPhone di sini siapa? Wih, banyak ya. Oke, kalau untuk Android ada Google Assistant. Biasanya kalau kita ngomong halo Google, dia langsung muncul tuh. Hai, bilangnya, apa pertanyaanmu hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Kalian tinggal jawab di situ apa yang kalian mau pertanyakan, dan dia akan mengenali suara kalian, menerjemahkannya menjadi sebuah data. Jadi bagaimana coba
proses menjadi sebuah kalimat teks. Itulah kecerdasan buatan. Terus kalau di luar negeri itu ada mobil Tesla. Mobil sekarang kan canggih, nggak kayak dulu. Kalau mau parkir kita lihat belakang dulu, ada tukang parkirnya. Kalau mobil sekarang, tapi di luar negeri adanya, mobil itu bisa parkir sendiri. Pencet tombol parkir, dia menyesuaikan. Pakai apa? Pakai sensor. Nah, untuk kecerdasan buatan, dia sama kayak manusia. Ada mata, ada telinga, ada otak, ya kan? Jadi matanya itu berupa sensor atau kamera. Terus telinganya itu speaker atau mikrofon. Nah, speaker itu mulut maksudnya ya. Terus otaknya apa? Prosesor. Terus kalau mesin non cerdas itu sering kita temui di keseharian. Salah satunya yang udah dipasangin mesin nih non cerdas. Dia nggak bisa berputar kalau kita nggak pencet, ya kan? Nah, terus ada lagi mesin cuci. Yang cewek-cewek nih sering nyuci nih di rumah. Pakai mesin cuci apa? Mesin cuci. Kirain masih main manual. Kalau mesin cuci itu kan mesin non cerdas. Harus kita kasih instruksi. Masukkan ke airnya segala macam. Perlu ada kita nih, campur tangan kita nih. Kita putar lagi tuasnya. Timernya boleh berputar. Terus TV, remote dan lain sebagainya ya. Bapak rasa kalian paham semua. Nah, ini ada video, nanti kalian tonton, disimak ya. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata robot? Apakah seperti Optimus Prime yang dapat berubah menjadi truk? Max yang bisa tahu kalau kamu sakit? Atau Doraemon yang punya kartu ajaib? Mereka memang robot sih, tapi cuma ada di dalam film ya. Terus seperti apa robot di dunia nyata? Robot di dunia nyata adalah robot dengan desain oleh manusia untuk melakukan pekerjaan tertentu. Robot dibuat untuk membantu manusia. Awalnya, robot dipakai untuk membuat barang di pabrik. Robot dapat melatih bagian-bagian mobil menjadi satu kesatuan. Kertas dan sabun yang kamu pakai serta mie-instan yang kamu makan dibuat dari kertas menggunakan robot. Handphone dan komputer yang kamu gunakan dijadikan dengan robot. Kenapa kamu menggunakan robot? Robot memiliki banyak kelebihan, karena cepat dan efisien, jarang melakukan kesalahan, dan tidak bosan atau capek. Selain itu, robot juga tidak perlu libur dan tidak perlu digaji. Wah, pantas saja. Memang gimana sih cara kerja robot? Robot memiliki bagian semacam otak yang telah diprogram oleh komputer. Otak robot kemudian memerintahkan bagian tubuh robot untuk bergerak. Robot dapat mengenali kondisi di sekitarnya karena dilengkapi dengan sensor. Sensor ini seperti mata pada manusia. Untuk bisa bekerja, robot juga butuh sumber energi loh. Kalau manusia, sumber energinya adalah makanan. Sedangkan robot, sumber energinya adalah listrik yang tersimpan dalam baterai atau langsung dari pembangkit listrik. Perkembangan ilmu komputer dan teknologi yang begitu pesat menyebabkan perubahan besar pada robot. Sekarang, robot bukan hanya digunakan untuk membuat barang di pabrik. Robot juga bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Robot dapat digunakan untuk membantu pekerjaan sehari-hari seperti memotong rumput dan membersihkan ruangan. Robot untuk membuat segelas kopi atau membuat ransel sushi. Ada juga robot yang mampu mengantarkan paket atau barang. Robot juga dapat digunakan untuk pekerjaan yang sulit dilakukan oleh manusia. Contohnya, robot yang bertugas mengamati gunung berapi yang panas, robot untuk memeriksa kondisi bawah laut, atau robot untuk mengeksplorasi luar angkasa. Dengan kecerdasan buatan, robot ini semakin canggih dan mampu berinteraksi dengan manusia. Apa saja contohnya? Robot Corpus dapat diajak bermain tenis meja. Robot Pepper dan Cyborg dapat digunakan untuk melayani tamu, pelanggan, atau pasien. Robot Romeo dan Robert
dapat merawat dan menemani pasien, orang dengan disabilitas, dan orang lanjut usia. Ada juga robot jenis humanoid yang dibuat sangat mirip dengan manusia. Robot ini bisa mengobrol dengan menampilkan ekspresi wajah atau gerakan tangan, contohnya robot Sonia dan Aneka. Bentuk robot tidak hanya untuk mengikuti tubuh manusia. Hewan-hewan di alam juga menjadi inspirasi para ilmuwan untuk membuat robot. Contohnya itu, robot yang didesain seperti anjing peliharaan, robot ular Elume untuk memeriksa alam di bawah laut, robot ubur-ubur aquajali untuk penelitian dasar laut dan biota laut, atau robot lebah Robobi untuk misi pencarian di daerah yang sulit dijangkau. Wah, ternyata beragam sekali ya bentuk dan fungsi robot. Kira-kira robot mana nih yang paling kamu inginkan? Kenapa? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal, yuk kunjungi website kejarcita.id. Oke. Dari video tadi kira-kira sudah ada gambaran nggak kecerdasan buatan itu apa? Coba yang pertama, apa itu kecerdasan artifisial? Oh, coba tadi di awal sudah Bapak jelaskan. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang mampu berpikir sendiri berdasarkan data. Terus dua, melalui video tadi, kira-kira apa manfaat kecerdasan artifisial? Salah satunya deh robot, dari banyak robot tadi, apa? Membuat apa? Membuat handphone, bisa. Terus menjaga pasien, bisa. Mengantar paket bisa. Itu ke depan nanti bakal ada itu robot-robot. Biasanya pakai drone. Jadi biar rumahnya di atas tuh nggak perlu lagi naik lift, langsung terbang nyampe depan jendela tinggal ambil. Ya. Oke. Ini Bapak ada tugas ya. Ini diisi. Oke, masing-masing satu kertas 2 orang ya. Itu dijawab, Bapak kasih waktu 3 menit. Cukup jawab 2 soal, nanti Bapak tanya ya. Oke, selamat mengerjakan. Sambil didiskusikan sama teman di sampingnya. Sekali ya. Oke. Nah, itu diskusikan teman-teman di sampingnya. Nah, kira-kira dari hasil pembelajaran hari ini kecerdasan artifisial itu berdampak apa untuk kalian? Apa manfaatnya?
Sudah ada 3 nomor dijawab? Sudah. Oke, ini nomor 1, 2, yang tengah, 3, yang samping kiri Bapak. Oke? Oke, yang sebelah kanan Bapak. Manakah? Perhatikan dulu. Duduk siap. Siap. Oke. Oke, nomor 3. Bapak acak nomornya ya. Nomor 3. Manakah dari berikut ini yang termasuk kecerdasan artifisial? A. Kalkulator. B. Televisi. C. Mesin kopi. Atau D. Google Assistant. Jawabannya D. Oke. Terus yang samping kiri Bapak. Bapak tanya mau nomor 4 atau nomor 5? Hah? Nomor 5. Boleh. Coba kan Bapak bacakan soalnya, jawab ya. Contoh aplikasi kecerdasan artifisial yang digunakan untuk pengenalan wajah adalah Face ID. Oke, itu sering kita temukan di HP ya. Kalau kalian kunci layar, membukanya kan harus pakai Face ID kan. Bapak aja sekarang pakai itu, karena itu lebih aman. Dan mungkin kan banyak teman kalian bisa membuka. Oke, yang tengah, mobil nomor berapa? Ya. Oke, kecerdasan artifisial generatif digunakan untuk A. Mencatat daftar belanjaan. B. Mengukur kelembaban udara. C. Mengatur suhu AC secara otomatis. Atau D. Membuat karya seni teks atau musik yang baru. Jawabannya Membuat karya seni, teks, atau musik yang baru. oke, jawabannya benar ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita akhiri, kita tepuk cinta kasih dulu. Hafal semua ya? Oke. Gimana Bapak panggilnya? Tepuk cinta kasih. Cinta, cinta, kasih, kasih, cinta, kasih, cinta, kasih, Oke, tepuk tangan sekali lagi. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Bapak harap kalian paham ya apa itu kecerdasan artifisial, terus bagaimana cara penggunaannya. Kita harus bijak ya kalau menggunakan teknologi. Ya, karena kalau kalian salah menggunakan bisa mengarah ke yang negatif. Kalau kalian menggunakannya dengan benar, bisa mengarahkannya ke arah positif. Contoh negatifnya apa? Penggunaan artifisial ini banyak nih. Kita menggunakan wajah orang, kita bikin skrip atau promnya di ChatGPT. Baru kita pakai wajah orang untuk menipu orang lain. Itu kira-kira positif atau negatif? Negatif ya, makanya. Oke. Untuk hari ini cukup sampai di situ. Terima kasih semuanya atas semangatnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik Pak Luis, dari hasil pembelajaran yang kita lakukan tadi, kita akan melakukan diskusi tentang tahapan-tahapan yang Pak Luis lakukan dalam pembelajaran di kelas tadi. Yang pertama yang saya mau diskusikan, Pak Luis dalam pembelajaran tadi, dari pantauan saya kegiatan pendahuluan sudah bagus tadi dalam menyiapkan fisik dan psikis siswa didik dengan menyapa dan memberi salam sudah
Pak Luis laksanakan dengan baik sehingga siswa juga termotivasi untuk mengikuti materi yang Pak Luis akan berikan kepada mereka. Kemudian dalam mengaitkan materi pembelajaran yang Pak Luis akan laksanakan dan pembelajaran yang sebelumnya juga tadi sudah Pak Luis lakukan, kemudian anak-anak terangsang untuk siap menerima pelajaran yang akan diberikan. Kemudian tadi Pak Luis juga sudah mengajukan pertanyaan sebelum materi diberikan, dan juga menyampaikan manfaat dari pembelajaran. Kemudian yang tidak ada tadi tentang mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema. Jadi dilakukan mungkin ini karena menyesuaikan dengan materi. Iya. Itu tentang kegiatan penilaian Pak Luis. Kemudian dalam penyampaian tujuan dan rencana kegiatan tadi sudah disampaikan bahwa tujuan pembelajaran tadi untuk mengetahui tentang kecerdasan artifisial. Kemudian masuk ke inti tadi Pak, dari lembar observasi. Yang pertama ada penguasaan materi pelajaran. Dari observasi saya tadi Pak Luis sudah begitu dapat menguasai materi yang disampaikan kepada anak-anak. Kemudian dalam penggunaan pengetahuan lain juga relevan dengan materinya. Kemudian penggunaan teknologi tadi berupa proyektor dan juga laptop juga disajikan dengan baik. Kemudian penyajian materinya juga tepat. Kemudian materi tadi disajikan dengan runtutan, yaitu dari mudah ke sulit dan dari konkret ke abstrak. Kemudian dalam penguasaan kelas tadi dari pantauan saya juga Pak Luis sudah menguasai kelas dengan baik. Kemudian melaksanakan pembelajaran juga sesuai dengan alokasi waktunya. Jadi itu pas 20 menit dalam alokasi waktu. Kemudian dalam penerapan pendekatan pembelajaran mendalam tadi juga Pak Luis sudah lakukan, yaitu memberikan pertanyaan kepada siswa tentang mengapa, bagaimana peserta didik dalam memahami materi. Kemudian juga Pak Luis tadi sudah memancing peserta didik untuk bertanya tentang materi yang diberikan. Kemudian tentang kegiatan penutup tadi sudah Pak Luis sudah melakukan juga refleksi, yaitu berupa penayangan video pembelajaran berkaitan dengan materi. Kemudian Pak Luis juga menanyakan tentang isi dari video itu, dan juga di akhir pembelajaran Pak Luis juga memberikan KPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian dari hasil lembar kerja juga tadi disampaikan hasil dari masing-masing kelompok untuk disampaikan lebih dalam. Mungkin itu dari pengamatan saya selama Pak Luis mengajar. Jadi inti dari pengamatan saya tadi, pembelajaran yang sudah Pak Luis lakukan, itu saya nilai sudah baik dan cukup baik. Yang perlu dikembangkan adalah nanti semangatnya lagi dalam membuat video pembelajaran. Begitu saja Pak, terima kasih.